Kita mau siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Ini setiap hati kami Tuhan, biar hati kami menjadi hati hamba yang mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami percaya firman-Mu yang akan menuntun kami Tuhan. Firman-Mu memberi kekuatan bagi setiap kami Yesus. Biar hidup kami semakin berbuah Tuhan. Jadikan tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur. Biar hidup kami semakin memuliakan Engkau. Setiap jalanku dan anugerahmu
Terima kasih Bapa buat kesempatan pagi ini. Kami bisa menikmati hadirat-Mu, menaikkan syukur, pujian, dan penyembahan kami. Saat ini Bapa, kami minta karya Roh Kudus-Mu menjamah hati kami, bagikan firman-Mu sehingga kami diubahkan menjadi seperti yang Kau mau. Ini kami umat tebusan-Mu, kami siap dijamah oleh kuasa firman. Di dalam nama yang kudus yaitu Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Senang berjumpa kembali dalam suasana yang baik ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin mengingatkan bahwa hari Kamis ini jam 6 sore ada kebaktian lansia. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin hadir, harap jangan lupa untuk mendaftar ya, karena sehubungan dengan konsumsi yang harus disediakan. Sekalipun judulnya lansia saudara, tapi kalau ada dari Bapak Ibu yang belum lansia, ingin hadir silakan. Anak muda juga boleh, haleluya. Saudara, satu ketika ada seorang wisatawan lokal yang berkunjung ke sebuah pantai di Malang Selatan, namanya Pantai Ngeliep. Ya, ada yang pernah ke sana? Ya, pasti banyak lah ya. Di situ banyak orang memancing ya, mancing lepas pantai. Demikian juga dengan wisatawan ini, dia datang ke sana tujuannya untuk menyewa perahu lalu memancing. Nah, cuman kali itu, jadi ceritanya nih orang ini sudah datang berkali-kali ke sana dan ini yang kesekian kalinya dia mengunjungi pemilik perahu yang sudah menjadi langganan dia. Tapi ketika dia berjumpa dengan sang pemilik perahu itu, bapak itu bilang begini, "Pak, hari ini saya kurang sehat. Jadi nanti anak saya yang nemanin bapak ya." "Oh ya, nggak masalah." Ternyata anaknya itu masih muda saudara. Umurnya bahkan masih 14 tahun. Masih SMP. Nah, dia yang mengemudikan perahu, ya perahunya nggak sebesar sih ya, perahu nelayan sudah tahu sendiri, yang cuma ditempeli dengan satu motor kecil. Tapi saudara, ternyata anak ini gesit gitu ya, tangkas dalam mengemudikan perahu. Sehingga bahkan dia tahu spot atau tempat-tempat mana yang kira-kira banyak ikannya, jadi dibawa ke sana. Dan orang yang menyewa perahu ini terkesan dengan kemampuan sang anak yang hebat ya ini. Nggak kalah sama bapaknya kalau bawa perahu. Selesai mancing, sore mereka pulang, dia memberikan uang, bahkan kasih tips, kasih lebih. Karena anaknya ini masih muda ya, dia kasihan gitu, dikasih lebih. Dia tanya begini, "Oh, kamu pandai sekali mengemudikan perahu." Terus anak itu sambil memandang dengan wajah sedikit heran, dia bilang, "Loh Pak, saya ini anak nelayan Pak. Sudah seharusnya saya bisa mengemudikan perahu," katanya gitu ya. "Saya ini anak nelayan saudara." Tahukah saudara, kalau Anda mengaku Anda ini anak Tuhan, ada hal-hal yang seharusnya melekat dalam kehidupan saudara. Satu ketika Yesus berbicara, mari kita lihat aja ya. Lukas 6 ayat 36. Lukas 6 ayat 36, Yesus bilang begini, "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati." Atau kalau saya boleh sedikit rubah dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti, Yesus mau bilang begini sama kita, sudah seharusnya engkau murah hati, karena Bapamu, ayahmu, papamu itu murah hati. Itu sudah seharusnya. Jadi seharusnya murah hati adalah karakter yang mutlak ada dalam kehidupan Anda dan saya. Mutlak ada itu. Bila ada anak-anak Tuhan tidak murah hati, maaf nih, seakan-akan Tuhan itu malu mengakui mereka sebagai anaknya. Betul apa betul saudaraku? Atau lebih tegasnya, ini saya kalau boleh pakai bahasa Alkitab ya, Tuhan menolak
mengakui mereka yang tidak murah hati. Benar apa benar? Haleluya. Mungkin sudah bisa bilang, masa sih Pak? Ya, kita lihat ya ayatnya ya. Lawan murah hati itu apa? Hah? Pelit ya. Nah, Anda pernah cari nggak kata pelit itu ada nggak di Alkitab? Di Alkitab nggak ada kata pelit. Yang ada itu kikir. Tapi kikir sama pelit sama aja, saudara, saudara kandung ya. Coba kita lihat 1 Korintus 6 ayat 10. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Di antara siapa? Orang kikir, saudara. Jadi ini maaf ya, saya tidak bisa rubah ayat dalam Alkitab. Tapi ini apa adanya firman Tuhan. Alkitab mencatat seperti itu. Memang keras, tapi ini membuktikan bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh menghendaki Anda dan saya murah hati. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh, saudara. Oleh karena itu betapa pentingnya kemurahan hati dalam Tuhan. Nah, hari ini saya ingin membahas tentang hal itu. Satu topik aja tentang murah hati. Nah, kenapa ini dibahas? Karena ternyata, saudaraku, murah hati menurut Tuhan itu beda dengan murah hati menurut manusia. Ya, manusia sering mengartikan atau menghubungkan murah hati itu dengan memberi. Ya ini nggak salah sih, nggak salah ya. Tapi sebetulnya tidak 100% benar. Karena, perhatikan saudara ya, tidak selalu orang yang suka memberi itu murah hati. Aneh kan? Saya kasih contoh. Ya. Kalau engkau memberi kepada orang tuamu, itu bukan murah hati, saudara. Itu keharusan. Amin. Ya kan? Kalau engkau memberi kepada istrimu, itu bukan murah hati. Itu keharusan. Amin, ibu-ibu. Haleluya. Kalau engkau memberi kepada anakmu, itu bukan murah hati. Itu keharusan. Sudah seharusnya dan sepantasnya memang. Tidak bisa disebut dengan murah hati, saudaraku. Bahkan Yesus pernah berkata, coba kita lihat ayatnya ya. Di Lukas 6 ayat 32 dan 33. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apa jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Tangkap saudara. Kalau engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat kebaikan kepadamu, itu namanya bukan murah hati, namanya balas budi. Amin. Itu balas budi, itu bukan murah hati, saudara. Jadi maksudnya murah hati yang diinginkan Yesus atau diajarkan Yesus itu sebetulnya apa? Coba ya kita lihat ayatnya ya. Matius 5 ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Perhatikan, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Murah hati yang diteladani atau yang ditunjukkan Sang Bapa kepada Anda dan saya adalah kebaikan yang diberikan kepada mereka yang tidak layak menerimanya. Saya ulangi ya, murah hati menurut Tuhan adalah kebaikan yang diberikan kepada mereka yang tidak layak menerimanya. Coba kita lihat satu ayat lagi, Roma 12 ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah. Seteru itu apa sih? Musuh kan? Kalau musuhmu lapar, beri dia makan. Jika ia haus, beri dia minum. Ini murah hati menurut Tuhan. Seringkali manusia itu memilih-milih kepada siapa dia mau bermurah hati. Biasanya ada 3 pertanyaan atau 3 dasar
3 alasan yang dijadikan manusia untuk kepada siapa dia mau bermurah hati. Ya, supaya kita jelas ya. Yang pertama, pertanyaannya begini, apakah orang itu baik kepada saya? Kalau orang itu baik kepada saya mau bermurah hati sama dia. Misalnya pernah menolong saya, suka memberi kepada saya mau bermurah hati sama orang itu. Coba kalau ada orang yang tidak baik kepadamu, Anda mau bermurah hati sama orang itu? Oh, belum tentu loh. Iya kan? Kedua, apakah dia pantas menerima kebaikan saya? Ada istilah gini, Pak, jangan memberi kepada si A, si B, si C. Enggak edukatif, tidak mendidik, atau ya apalah alasannya gitu. Orang itu belum layak diberi, Pak. Jangan dikasih. Enggak mendidik nanti. Pernah enggak dengar alasan seperti itu? Ya, jadi yang pantas siapa? Anakku pantas, pasangan hidupku pantas, orang tuaku pantas aku beri. Yang ketiga, apakah ini yang sering terjadi nih? Apakah orang itu bisa membalas kebaikanku? Kalau dia bisa membalas, harus dikasih. Jadi sebetulnya ada apa? Ada modus, ada tujuannya. Kebetulan orangnya nggak hadir ya, tapi saya tahu benar ada seorang jemaat kita, siapa? Dr. Oli ya, dokter spesialis bedah, itu orangnya sangat baik hati. Kenapa saya tahu? Saya bukan tahu karena dia, saya ini orang baik loh. Enggak. Satu kali ya, saya pernah berhenti di pinggir jalan, di dekat satu sekolahan di Jalan Bengawan Solo. Saya lupa nama sekolahnya apa. Nah lalu di depan saya itu ada tukang beca. Tiba-tiba tukang beca itu turun, terus dia bilang, Pak, agak ke pinggir Pak mobilnya. Kalau Bapak terlalu tengah nanti keserempet, terus dipinggirkan. Sama dia dibantu dipinggirkan. Saya nggak ngomong apa-apa tentang dokter. Tiba-tiba dia bilang begini, Pak, rasanya saya pernah ketemu Bapak deh. Oh ya, saya kok nggak inget ya, di mana? Di Jalan Dempo 4. Rumahnya siapa? Saya tanya, saya kan tahu ya. Dia bilang, rumahnya Dokter Oli. Dia itu dokter yang sering menolong saya, nggak mau dibayar kalau sama saya. Gitu. Terbukti, orang ini baik. Dan sudah tahu apa yang terjadi? Berulang kali saya dapati, kalau saya sedang berkunjung ke rumah Ibu Oli ini, ada orang ngirim makanan, ada orang ngirim bingkisan, baik itu bingkisan Natal, bingkisan Tahun Baru, atau ngirim makanan-makanan kesukaan gitu. Aduh, hampir tiap hari saudara, ada yang datang ngirim. Kenapa? Ya memang selain orangnya baik, kedua, dia punya potensi untuk menolong saya. Di situ saya berbuat baik. Itu 3 alasan yang sering dipakai manusia. Kepada siapa kita mau bermurah hati. Tapi sebenarnya Tuhan tidak lakukan itu loh. Murah hati yang sesungguhnya adalah murah hati yang tidak mengharapkan balasan, bahkan tidak mengharapkan pujian. 1 tahun yang lalu ya, ada sebuah berita viral di Amerika 1 tahun. Nanti kalau saudara nggak percaya, pulang dari sini, saudara search di Google atau di YouTube. Ada seorang pemuda, masih bujangan saudara, pemuda Kristen, orangnya luar biasa, namanya Peter Tolentino. Orang ini viral. Bukan memviralkan diri, tapi orang ini akhirnya jadi viral karena ada satu kebiasaan dia yang dia lakukan di New York. Ya, dia tinggal di New York. Apa yang dia buat? Di tengah kondisi ekonomi Amerika yang sedang sulit, sehabis masa pandemi, orang yang bernama Peter ini justru berbagi kebaikan kepada orang-orang di New York. Khususnya kepada mereka yang homeless, orang-orang yang tidak punya rumah,
tidur di pinggir jalan, tidur di stasiun kereta api, atau tidur di penampungan pemerintah. Jadi orang-orang yang nggak punya kerjaan, nggak punya rumah, kebanyakan dari mereka itu mengemis, kebanyakan. Kalau saudara cari, dia lebih dikenal dengan nama Peter Bond, B-O-N-D. Nah, apa yang dia buat? Kalau dia ketemu, ya tidak setiap hari, biasanya seminggu sekali atau 2 minggu sekali, dia akan putar-putar sambil jalan kaki atau kadang-kadang sambil jogging. Dan dia kalau ketemu dengan satu orang homeless yang tidak punya rumah itu, lalu dia mulai ajak ngobrol sebentar. Lalu ada 2 hal yang dia lakukan. Yang pertama adalah memberi motivasi. Jangan menyerah. Yang kedua apa? Dia kasih uang. Dan nilainya itu nggak kecil, saudara. Nilai terkecil yang dia berikan adalah $500. Saudara tahu $500 hari ini $1 berapa? Hampir 16.000. Kita anggap aja 15.000. Artinya $500 ini adalah 7,5 juta. Itu nilai terkecil. Jadi dia cuma memberikan 2 nilai. $500 atau kalau dia lagi ada uang banyak, dia kasih $1.000. Itu 15 juta, saudara. Dia kasih seperti itu. Nah, saya punya cuplikan videonya. Ya, coba kita lihat. Ini tolong dipersiapkan Marlon 1 ya. Ini ketika dia berjumpa dengan seorang homeless yang lagi berdiri di sebuah toko, ya tentunya dengan harapan kalau ada orang lewat dia dikasih gitu ya. Dan orang lewat kalau dikasih itu enggak banyak, saudara. Bisa hanya 50 sen, 25 sen gitu, enggak banyak gitu. Ya. Nah, coba kita lihat Marlon 1 suaranya ya. Boleh diputar? Hey brother, what's your name? Marlon. Marlon. Yeah, Marlon. I'm Peter. Hey, Peter, how's it going, man? I'm good. Do you mind reading that for me? Yeah, I'll read. Keep going. It only takes one moment. What does that mean? I mean, I've been out here by myself, and I really, need help. It makes me feel, appreciative that someone cares. I just want to thank you. It's gonna be okay. I want to help you a little bit, Marlon. Here's $500. Are you serious? I'm gonna use this to get my resume. Thank you so much, man. Can you do me a favor, Marlon? Yeah, Don't give up. I won't, man. We need you. I need you, man, for the people that helped me like you did. I appreciate it, Bob. Thank you. We need you. Oh, thank you, man. Oke, siapkan Marlon 2 ya, tapi jangan diputar dulu. Ini adalah hal sederhana yang dia buat. Nah, tadi yang namanya Marlon itu, nggak taunya 2 bulan kemudian, setelah dia melakukan kebaikan kepada yang namanya Marlon, dia ketemu lagi sama si Marlon. Kita lihat ya, Marlon 2. Marlon, Ron. Yeah, what's up? small coincidence. How's it going, man? The construction job, I still got it, man. Just to let you know, not only I got the job, I'm getting a new apartment this month. What? Yeah, man. The luck I got after meeting you has been astronomical. It wasn't luck. You had the potential. If it weren't for you, I wouldn't have had an apartment. You invited any time to my place. Thank you, bud. I appreciate it, man. If it weren't for you, I wouldn't have had this place. Thank you. Thank you, man. From all my heart, man. Hopefully, after this apartment, I can really get on my feet. You will. I appreciate it, man. Of course. Everything you did. Thank you. Love you, man. Love you too. Luar biasa. Ternyata kebaikannya mengubah hidup orang itu. Dia tidak lagi tinggal di jalan, dia dapat kerjaan, bahkan bisa sewa apartemen, mungkin yang sederhana ya. Hidupnya berubah, saudara. Oleh sebuah kemurahan hati. Ini yang dibuat oleh Peter Bond atau Peter Tolentino, sehingga membuat dia viral. Satu lagi ya, ini ada juga sama, seorang homeless namanya Bobby. Bobby 1. Langsung diputar aja. Hey Nah, sir, ini di stasiun kereta api, saudara.
I have to pick my daughter up from school. My bus leaves in 2 minutes, and I'm missing $1. Do you happen to have $1 I can use? You do realize you're talking to a homeless man. I'm so embarrassed. For your daughter, I have no problem with that. Seriously? It's for your daughter. Thank you so much. What's your name? Your name is Bobby. I'll be honest with you. What's that? I don't really need this. I thought you said you had to pick up your daughter. Bobby, I want to give this back to you. You sure you don't need it? The first person who was going to help me out, I was going to give them $500. Hey. God bless you, okay? Sorry, crying, though. Just trying to keep my composure. Give me a hug, man. God bless you, man. God bless you too, brother. Haleluya. Ini sedikit berbeda ya. Dia bilang, saya mau jemput anak perempuan saya, tapi saya kekurangan uang untuk naik bis. Bisa nggak kamu tolong saya? Saya kekurangan $1-2 saja. Dan pengemis itu memberikan. Tapi ternyata dia bilang, maaf, saya sebetulnya nggak perlu memberikan $500 kepada Bobby. Sama, kita lihat apa yang terjadi dengan Bobby beberapa bulan kemudian. Oke, Excuse me, langsung sir. diplay aja. Do you have $1? Nah. Yo, you don't remember me. Of course I do, Bobby. Yo, man. Now to get. I'm a courier service. This is because of you. You're a courier? I would have never had this. It's because of you, man. This can't be, man. This can't be. You're leaving me speechless right now. I don't even know what to say. Yes, man. I went and bought me some boots and sneakers and stuff like I told you. Got me a coat. Went and put in an application and they hired me. My next step, leave me this shelter and I'm going to get me an apartment. I'm saving up for my security right now. Remember me, man. Why wouldn't I remember you? You helped my daughter. I'm sorry, man, but I got to take this truck back to work. That was my last living. Thanks again, man. I wouldn't have had this if it wasn't because of you. Bobby, great to see you. Pertemuan dengan Peter itu merubah hidupnya juga. Bobby dapat kerjaan dan tidak lagi hidup di jalan. Luar biasa nggak, saudaraku? Perhatikan, mereka itu bukan siapa-siapa. Bukan anak, bukan istri, bukan orang tua, bukan tetangga dekat, bukan sahabat, bukan orang yang sama sekali tidak dikenal. Bahkan mereka adalah orang-orang yang tidak mampu membalas kebaikannya. Tapi justru Peter berbuat baik pada mereka. Perhatikan, saudaraku, murah hati adalah kebaikan yang diberikan kepada mereka yang tidak layak menerimanya. Tangkap, taruh ini dalam hatimu. Yang menarik, satu kali si Peter itu ketemu dengan seorang homeless, lagi cari makan di tempat sampah. Nggak tahunya di Amerika juga ada orang cari makan di tempat sampah ya. Jadi ada seorang bapak yang mengais-ngais sampah, mencari-cari makanan sisa. Lalu si Peter tuh datang, dan ketika dia datang, dia bilang begini, saya sedang dalam kondisi yang buruk. Dia ngomong sama si homeless, terus bolehkah engkau memeluk aku sebentar? Itu bisa menolongku. Tapi apa tahu nggak jawaban si homeless ini? Saya nggak kenal kamu, dan saya nggak mau peluk orang. Malah dia bilang, kamu menyingkir, kamu pergi dari saya. Saudara, kalau saudara ketemu dengan orang seperti itu, Anda mau bermurah hati sama orang itu? Orang yang begitu kasar, ya, bisa menyinggung orang. Tapi lihat ya, kita lihat. Coba yang berikutnya, yang terakhir. Yeah, what's up, Hi. man? Yeah, hi. I've been having a bad day, Yeah. and I just want someone to hug right now. I don't hug nobody. I'm trying to pick it through garbage. You do that and see if you want to hug. Sorry to hear that. I'm sorry. Get away from me, matter of fact, okay? All right, well, I want you to have this, all right? Okay, look at this spot. Garbage, motherfucker. God bless you. Yeah, whatever. Dia kaget loh. Haleluya. Orang ini tidak layak diberi kebaikan, toh tetap diberi. Seperti Bapa kita di surga yang menerbitkan matahari bagi orang benar dan orang tidak benar. Itulah yang disebut kemurahan hati sejati. Pertanyaannya begini, siapakah Peter Tolentino?
dia pasti orang kaya di New York. Tahu nggak saudara, ternyata Peter Tolentino adalah seorang waiter di sebuah restoran kecil di New York, di mana gaji yang dia peroleh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Tapi karena dia rindu menjadi berkat untuk orang lain, dia rindu untuk bermurah hati, dia melamar satu pekerjaan lagi di resto yang lain. Jadi dia siang kerja di satu resto, malam dia kerja di satu resto. Di mana gaji yang pertama dibuat untuk memenuhi kebutuhannya, sedangkan gaji yang kedua dia buat untuk menjadi berkat buat orang lain. Itu Peter Tolentino. Dan itu yang membuat orang ini menjadi viral. Haleluya, luar biasa. Yang kedua, satu ketika Yesus duduk di dekat peti persembahan di dalam bait Allah. Saya nggak perlu buka, karena saya percaya saudara pernah membaca ayat ini. Dan ketika Yesus duduk, karena dia duduk tepat di sebelah peti persembahan, dia bisa melihat orang-orang lewat dan memasukkan uang ke dalam peti persembahan itu. Dan ternyata saudara, ada banyak orang lewat, orang-orang kaya mungkin, memasukkan jumlah uang yang cukup besar ke dalam peti persembahan itu. Gitu ya. Mungkin kalau hari ini sekali masukin 2 juta, 5 juta, 10 juta gitu mungkin ya. Cukup besar. Tapi ternyata perbuatan orang-orang kaya itu sama sekali tidak menarik perhatian Yesus. Sampai satu ketika ada seorang janda miskin. Dari mana Yesus tahu ini janda miskin? Dari pakaiannya, dari penampilannya, dari kasut yang dia pakai. Semuanya lusuh. Yesus tahu janda miskin. Dan ini sekalipun nggak lihat, pasti Yesus tahu karena dia Allah ya. Dan apa yang dibuat janda miskin ini memasukkan 2 peser duit. Hari ini itu setara dengan uang logam 500 rupiah saudara. Dimasukkan ke situ. Tiba-tiba Yesus bilang begini, Yohanes, Petrus, semua murid-murid sini. Lalu dia bilang begini, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti. Muridnya tanya, kok bisa guru? Cuma 500 rupiah, yang lainnya lu jutaan. Perhatikan jawabnya ya. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Saudara, memberi itu baik. Teruskan kebiasaan itu. Tapi sesungguhnya, kemurahan hati yang sejati, itu tampak ketika engkau bisa memberi di dalam kekuranganmu. Ada orang-orang yang rela memberi, walaupun dia sebetulnya membutuhkan. Dia rela berikan. Satu ketika, ini peristiwa lama ya. 20 tahun yang silam, ada sepasang suami istri yang pindah dari kota Solo ke kota Jakarta. Suami ini pindah karena penugasan pelayanan. Jadi mereka adalah sepasang hamba Tuhan. Dan ketika mereka pindah, mereka baru punya anak satu. Anaknya itu masih bayi, saudara. Ya tentunya perlu susu setiap hari ya. Mereka pindah, mereka mendapat sebuah tempat yang sederhana, tempat tinggal sementara di daerah Jakarta, di pinggiran. Nah, mereka mulai melayani di kota Jakarta. Ya kita tahulah kalau seseorang dari desa terus pelayanan kota besar itu kan nggak ada yang kenal ya. Dan kita tahu pelayanannya seperti apa, tentunya pelayanan yang sangat sederhana. Tidak diminta khotbah, tidak kemana-mana, ya pelayanan sangat sederhana lah. Ya. Satu hari, sekitar jam 9, jam 10 malam, itu ada orang pencet bel rumah. Ting-tung gitu ya. Nah, terus istrinya bilang begini, Pak, kok ada tamu kok malam-malam ya? Enggak, bukan waktunya bertamu. Siapa tahu orang ini dalam masalah.
ayo kita bukain aja Pak gitu. Akhirnya dibukain. Dan saudara tahu, ternyata tamu itu adalah seorang penjual soto gerobak yang berjualan di ujung jalan tempat mereka tinggal. Jadi memang itu soto yang kadang-kadang mereka beli soto di situ. Orang ini bukan orang Kristen, saudara. Terus dia bilang begini, Pak maaf, malam-malam mengganggu Pak. Cuma saya ini betul-betul butuh pertolongan Pak. Tolong Pak, tolong. Apa yang saya bisa bantu? Anak saya sakit Pak. Saya hanya perlu uang 50.000 saja. Untuk saya segera bawa dia ke dokter. Dimanapun itu. 50.000. Saya sekarang nggak pegang uang sama sekali. Tolong Pak. Terus istrinya bilang gini, kok 50.000 ya Pak ya? Kalau 25.000 kan kita masih bisa. Kenapa dia bilang begitu? Karena sisa uang di dompet mereka hanya 50.000. Dan itu mau dipakai untuk beli susu buat anaknya besok. Terus papanya bilang, udah kasih aja. Dan itu diberikan, saudaraku. Sehingga cerita sang anak itu bisa dibawa ke dokter, diobati, dan sembuh. Tapi mereka adalah orang yang memberi di dalam kekurangan. Itu kemurahan hati sejati. Itu kemurahan hati Allah, saudaraku. Harusnya kita punya kemurahan hati seperti itu. Dan saya percaya, sekalipun Alkitab tidak mencatat bagaimana kelanjutan dari janda yang memberi 2 peser itu. Alkitab tidak tulis. Tapi saya percaya janda itu dipelihara oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berjanji. Coba kita lihat. Matius 5 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Satu lagi coba, Mazmur 41 ayat 2-4. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Orang lemah ini boleh diartikan orang miskin. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. 3. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. 4. Tuhan akan membantu dia di ranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya. Kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Saudara, keesokan harinya hamba Tuhan yang menyerahkan uangnya itu tidak bisa membeli susu. Dan dia memberikan minuman yang kita tahu kadang-kadang kan cuma sekedar teh manis gitu ya, yang penting nggak sampai lapar. Lalu sepasang suami istri berangkat pelayanan dengan sisa bensin yang ada di motornya, saudara. Tahukah saudara, ketika mereka selesai pelayanan, sekali lagi ini bukan berkhotbah saudaranya, lalu mereka mau pulang, ada seorang bapak yang tidak kenal, itu perjumpaan pertama, tidak kenal mereka. Lalu dia bilang, Pak, mohon diterima, saya digerakkan Tuhan. Ini adalah kali pertama saya melakukan hal ini. Saya digerakkan Tuhan, mohon diterima, ini untuk Bapak. Dan dia menerima satu amplop. Ketika mereka buka, jumlahnya adalah uang senilai 10 juta ketika dibuka di rumahnya. Istrinya bilang begini, Pak, mungkin kalau kemarin tuh kita nggak kasih, kita nggak dapat seperti ini ya Pak ya, katanya gitu. Saudara, saya tidak mengajarkan saudara memberi untuk dibalas. Karena Tuhan menghendaki kita memberi, tidak untuk dibalas. Amin. Tapi Tuhan itu menghargai kemurahan hati. Saya percaya orang yang murah hati, hidupnya akan dipelihara oleh Tuhan. Sekalipun dia nggak minta-minta sama Tuhan. Karena apa? Karena kemurahan hati adalah gaya hidup dia. Seperti yang dikatakan, hendaklah engkau murah hati, seperti Bapamu murah hati. Itu adalah hal yang melekat dalam kehidupan dia.
Jangan pandang kepada siapa kita harus bermurah hati, saudaraku. Lakukanlah kemurahan hati seperti Tuhan bermurah hati kepada Anda dan saya. Saya mau tanya, Anda dan saya ini layak nggak terima kemurahan Tuhan? Oh enggak, kita ini penuh dosa, saudaraku. Dablek, semaunya sendiri, sakarepe dhewe, susah diatur. Gitu loh Tuhan masih bermurah hati sama Anda dan saya. Amin. Baik, saya percaya firman ini menuntun kehidupan Anda dan saya. Di hari-hari terakhir, Tuhan tetap mencari orang-orang yang murah hati. Kunci apa? Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Mari katakan dengan sungguh-sungguh. Haleluya Lord. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Yes Lord. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat. Kau hebat bagiku. Bapa, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami ada sampai hari ini semuanya hanya karena kemurahan-Mu saja Tuhan. Tolong kami, tegur kami, bimbing kami, mampukan kami, supaya kami menjadi pribadi yang murah hati Tuhan. Seperti yang Kau kehendaki, kami murah hati seperti Engkau juga murah hati. Sehingga melalui kehidupan kami, ada banyak orang diberkati, ada banyak orang mengalami kasih Tuhan. Tolong kami Tuhan. Karena sesungguhnya kami ini kikir, kami ini serakah, kami ini tidak murah hati. Kami perlu pertolongan-Mu Tuhan, supaya kami bisa murah hati. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Mari kita dengarkan pengumuman. Shalom. Saya akan langsung masuk ke dalam pengumuman.
Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, dapat memberikannya setelah ibadah ini selesai dengan cara memasukkan amplop persembahan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Selanjutnya, ibadah hari ini dapat diakses secara online melalui link yang akan dibagikan melalui grup Telegram gereja, kurang lebih pada pukul 1 siang nanti. Untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengundang saudara untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap harinya jam 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat dalam penyembahan ini. Selanjutnya doa malam diadakan pada hari Rabu jam 7 malam. Bapak Ibu yang hadir bisa hadir 15 menit lebih awal. Untuk hari Kamis minggu ini diadakan ibadah lansia seperti yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikutinya dapat mendaftar di grup Telegram gereja. Selanjutnya untuk Komsel Dewasa Muda diadakan setiap hari Sabtu pukul 3:30 sore. Itu saja untuk pengumuman. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah ini dengan doa. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Kami kembali lagi ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau memperbolehkan kami untuk berkumpul hari ini untuk beribadah, memuji nama-Mu, menyembah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga bersyukur atas firman yang Kau beri pada hari ini ya Tuhan. Kami belajar untuk menjadi murah hati yang sejati ya Tuhan. Berikanlah kami hati biar firman yang kami terima hari ini tidak hanya menjadi pendengaran, tapi bisa menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, juga kami berdoa bagi Bapak Gembala kami Pak Hari ya Tuhan. Berkatilah pelayanannya, berkatilah kesehatannya, berkati juga istri dan anak-anaknya Tuhan, sehingga apapun yang mereka lakukan semuanya hanya demi nama-Mu, hanya demi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa bagi para pelayan gereja Tuhan, baik itu WL, singer, pemusik, asyir, ataupun guru-guru sekolah minggu. Berkatilah mereka ya Tuhan, supaya setiap pelayanan yang kami lakukan hanyalah demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat ya Tuhan. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, yaitu biar apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, baik itu studi, pekerjaan, atau apapun itu, Engkau turut bekerja dalam perbuatan kami, sehingga apapun yang kami lakukan pasti berhasil dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami rindu berkat-Mu melimpah bagi negara ini, curahkan hujan pertobatan bagi negara ini ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi para pemimpin negara kami, baik itu dari presiden, menteri, bahkan sampai jajaran terendah ya Tuhan. Berilah mereka hati seorang pemimpin, berilah mereka hikmat kebijaksanaan dalam menentukan semua keputusan. Biarlah semua keputusan yang mereka lakukan hanya demi kesejahteraan rakyatnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi persembahan kami ya Tuhan. Biarlah persembahan ini bisa menjadi alat untuk melebar kerajaan-Mu, dan kami bisa memberikannya dengan hati yang tulus, hati yang murah hati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan pulang, kami siap untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta pertolongan penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk menghidupi segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu sama-sama kita katakan, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.